Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatus Samadah dari Prodi PGMI semester 1 Institut Agama Islam Arif NU Metro Lampung akan memenuhi tugas dari Ibu Masrurotul Mahmudah dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang upaya guru mengatasi masalah belajar peserta didik. Sekolah adalah jenjang pendidikan atau lembaga formal yang didirikan pemerintah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar tercapai perkembangan yang optimal, baik perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotik peserta didik. Dan di sekolah pula terdapat beberapa pelayanan peserta didik, misalnya pelayanan dalam bidang administrasi oleh pegawai ketatausahaan, pelayanan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah, dan pelayanan dalam bidang pengajar oleh tenaga pendidik atau bisa disebut dengan kita sebagai guru. Di sekolah pelayanan ini saling terkait dengan bekerja sama satu sama lain guna mencapai pelayanan yang optimal bagi peserta didik. Dalam sekolah terdapat pelayanan dalam bidang pengajaran oleh guru untuk tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Jadi, intinya di sini, peran guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan yang peserta didik sesuai tujuan pendidikan. Namun, tidak semua peserta didik bisa mencapai perkembangan sesuai apa yang diharapkan. Maka, guru sangat berperan penting dalam memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada peserta didik yang mempunyai masalah dalam menerima pembelajaran. Hal ini dapat mendorong guru untuk melakukan pembimbingan belajar secara berkala kepada peserta didik dan menciptakan situasi pembelajaran, sehingga peserta didik dapat meningkatkan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor, ataupun bisa mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Dan di sini terdapat beberapa pendapat secara pengertian belajar, di antaranya sebagai berikut. 1. Saktain 1973 mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 2. Kronberg 1954 berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman. 3. Menurut Skinner 1968 belajar adalah proses adaptasi tingkah laku secara progresif. Yang keempat adalah menurut Abi Samsudin Mahmud 2002 157 belajar adalah konsep belajar yang menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku yang menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Sesuai pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses usaha seseorang atau individu untuk dapat mengubah dirinya atau tingkah laku menjadi baik berdasarkan lingkungannya dan pengalamannya. Dalam kegiatan belajar, peserta didik selalu diarahkan guru agar tercapainya tujuan untuk diharapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Benjamin Bloom 1956, hasil belajar tercermin dalam perubahan tingkah laku yang meliputi aspek 1. Kognitif, 2. Afektif, 3. Psikomotor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.